Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya dimanapun kita semua berada, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu protect apapun yang kita kerjakan. Saya percaya Tuhan juga yang berkati. Selamat datang di Gereja IFGF Canberra. Nama saya adalah Pastor Wendy. Hari ini kita akan belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus, yaitu Yakobus 1 ayat 12 sampai 15, dan tema saya hari ini yaitu the crown atau mahkota. Mazmur 84 ayat 12 dikatakan bahwa sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya pribadi secara corporate percaya bahwa dimanapun Tuhan kita tempatkan, saya percaya ada kasih karunia dan perlindungannya datangnya cuma dari Dia. Nah, hari ini kita sekali lagi belajar tentang bagaimana kita mengejar mahkota kehidupan yang telah dianugerahkan dan dijanjikan oleh Tuhan kita. Sebagai seorang hamba, minggu lalu saya telah berkhotbah tentang pencobaan-pencobaan di mana kita selalu didorong untuk mengalami ini, dan segala sesuatunya bisa mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini sekali lagi Rasul Yakobus, yaitu James, the brother of Jesus Christ, memberikan dorongan atau semangat kepada kita semua agar kita tetap teguh dan mengasihi Tuhan untuk mengejar dan mendapatkan mahkota tersebut. Saya akan berikan ilustrasi. Dan sebelumnya kita akan melihat video ini. Bacaan kita hari ini yaitu dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbicara tentang mahkota termahal di dunia adalah mahkota kerajaan Inggris yang harganya sekitar 40 million US dollar. Nah, mahkota ini dilengkapi dengan berbagai permata seperti mutiara, ruby, emerald, dan berlian yang berjumlah hampir lebih kurang dari 3.000 berlian. Nah, mahkota ini menjadi salah satu mahkota yang terindah yang pernah manusia ciptakan. Apabila ada suatu berlian yang besarnya kira-kira 105 karat. Tidak ada mahkota lain di dunia ini yang menandingi daripada mahkota kerajaan Inggris ini. Tetapi bisa dilihat di sini, semahal-mahalnya mahkota ini masih bisa dibuat oleh manusia. Ada mahkota-mahkota lain yang jauh lebih berharga dari semua yang dibuat oleh manusia, karena ini diberikan oleh orang-orang tertentu oleh Tuhan dalam bentuk berkat yang tersembunyi. Nah, hari ini kita akan belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mahkota apakah yang akan kita peroleh ketika kita menang di dalam pencobaan-pencobaan atau tantangan yang kita alami selama hidup ini.
Nah, sama juga seperti halnya di dalam kehidupan seorang atlet harus bangun pagi-pagi dan dia mungkin tidak bisa hidup yang enak dan mungkin tidak juga punya banyak waktu untuk bersenang-senang, tapi dia malah menggunakan waktunya untuk melatih dirinya sendiri. Tujuannya cuma satu, yaitu memenangkan pertandingan dan kemudian dia juga mendapatkan medali atau mahkota. Nah, secara praktek di dalam kehidupan kerohanian kita juga perlu hidup di dalam kedisiplinan yang tinggi dan juga mengorbankan beberapa hal untuk dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap kita. Nah, secara tidak langsung kita tidak bisa hidup secara malas-malasan, sembarangan ataupun seenak-enaknya saja. Untuk itu Allah menjanjikan mahkota bagi setiap anak-anaknya yang berlatih keras, mendisiplinkan diri, dan juga banyak daripada kita yang mungkin mengorbankan banyak hal untuk memenangkan pertandingan iman ini. Di dunia ini pertandingan kita hanyalah pertandingan dengan melalui iman ini. Tidak ada orang Kristen yang bisa istilahnya malas-malasan yang bisa mendapatkan mahkota dari Tuhan. Yuk hari ini kita sekali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus 1 ayat 12 yang dikatakan tadi, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, respon apa dalam situasi seperti ini, pandemi global yaitu COVID-19, kadangkala kita merasa down, kadangkala spirit kita lemah. Nah, ini adalah suatu peranan dan tugas daripada gereja Tuhan untuk mengambil langkah yang aktif, untuk menjadi pusat kabar baik dan memberitakan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, respon apakah yang kadang-kadang di saat kita menjadi lemah, di saat kita menjadi down sama sekali, apakah respon kita di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini? Nah, yang pertama, kita perlu memiliki perspektif yang baru. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan mahkota? Yaitu dengan memiliki perspektif yang baru. Nah, kalau kita memakai suatu kacamata merah, kalau kita melihat, semuanya akan terlihat merah. Begitu juga kalau kita memakai kacamata hijau, semuanya akan berwarna hijau. Nah, kacamata apa yang kita pakai ketika kita melihat penderitaan, ketika kita menghadapi suatu tantangan, ketika kita lagi di dalam pencobaan, apakah kacamata yang akan kita pilih? Nah, Yakobus berkata di ayat sebelumnya, minggu lalu saya sudah khotbahkan, yaitu ujian adalah kebahagiaan. Setiap kali kalau kita mengalami ujian, ketika kita menggunakan kacamata yang berupa kebahagiaan, maka kita akan melihat kebahagiaan juga yang akan terjadi pada kita. Nah, biasanya kalau kita punya teman atau kita punya anggota keluarga, kita biasanya mengirimkan ucapan selamat berbahagia ketika mereka sedang dalam keadaan yang bersuka-suka, ataupun mungkin mereka sedang menikah, atau mereka baru melahirkan, baru punya baby, atau juga mendapatkan promosi, kenaikan pangkat di tempat kerja atau di tempat kuliah, mungkin mendapatkan nilai bagus dan lulus kuliah. Tetapi kita bisa catat di sini, Yakobus mengirimkan ucapan selamat berbahagia bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, kadangkala kalau kita dibilang, selamat berbahagia karena Anda sedang mengalami tekanan. Nah, kita kadang-kadang akan merasa annoying, kita akan merasa tertekan, malah kita jatuh, malah kita makin mengalami suatu tekanan mental. Nah, sepertinya agak aneh, tetapi Yakobus memiliki suatu alasan yang khusus mengapa ia berkata-kata seperti itu. Berbahagia di dalam kata yang telah tertulis di Yakobus 1 ayat 12, dalam bahasa Yunani disebutkan makarios, atau dalam bahasa Inggris pastinya kita menyebutnya adalah bless. Nah, apa arti sebenarnya dari berbahagia atau makarios ini? Yaitu kebebasan dari rasa khawatir dan kepusingan yang
sebenarnya biasanya pada zaman dahulu dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Jadi diberkati atau bless atau makarios tidak perlu sebenarnya kita memusingkan hal-hal yang tertentu. Maksudnya ketika kita sedang mengalami ujian yang berat, mengalami pencobaan atau tantangan dalam dunia pekerjaan, biasanya secara otomatis hal tersebut akan mengubah perspektif dari orang tersebut. Contohnya, dia jadi menyadari apa yang terpenting di dalam kehidupan ini. Orang tersebut juga kadang-kadang menyadari bahwa ternyata ada orang-orang yang mendukungnya atau mengasihinya dengan tulus. Dan secara pribadinya orang tersebut mungkin akan lebih menghargai kehidupan, memiliki motivasi yang lebih murni, dan yang pastinya menjadi mengenal dan dekat lagi kepada Tuhan. Nah, ada suatu survei yang dilakukan oleh dua orang ini dengan mengajukan pertanyaan pada 600 orang lebih, di mana 600 orang ini pernah mengalami suatu pengalaman yang cukup traumatis atau memberikan setidak-tidaknya efek negatif di dalam kehidupan mereka. Nah, surprisingly menurut laporan yang dituliskan, mereka 600 orang tersebut juga melaporkan efek yang positif dari mengalami tantangan-tantangan di dalam hidup mereka. Nah, bagaimana pengalaman yang sebenarnya menyebabkan penderitaan justru membawa mereka kepada pertumbuhan. Nah, contohnya adalah lebih menghargai mereka yang mengalami suatu tantangan ini, lebih menghargai suatu hubungan. Contohnya di dalam masa ini kita kebanyakan daripada kita stay at home. Kita lebih banyak tinggal di rumah, secara otomatis kita lebih banyak ketemu dengan anggota keluarga kita, lebih banyak ketemu dengan suami atau istri kita, dengan teman-teman kita. Nah, sama juga ketika mengalami suatu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, kita lebih menghargai keluarga dan teman-teman kita, lebih cenderung membangun hubungan yang lebih akrab dan memiliki belas kasihan pada orang lain. Nah, survei tersebut juga melaporkan bahwa mereka menjadi lebih kuat. Mereka menjadi lebih bijak dan bisa bersyukur, lebih menghargai kehidupan, dan secara tidak langsung mereka mempunyai suatu filosofi atau suatu motivasi yang berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Nah, dalam kehidupan ini pastinya tidak ada seorang pun yang ingin mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Tetapi pada kenyataannya hal itu terjadi pada setiap daripada kita. Meskipun orang yang kaya, meskipun orang yang miskin, meskipun orang percaya ataupun tidak percaya, segala sesuatunya bisa terjadi. Ada juga orang yang malah menjadi hancur karena masalah yang tengah terjadi padanya, tetapi ada orang yang masih kuat dan malah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan dahsyat. Apa yang membedakannya? Minggu lalu saya sudah bercerita bahwa yang membedakannya adalah iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, bila seorang membuka diri terhadap suatu tantangan, pengalaman, dan permasalahan di dalam hidupnya, ia bisa bertumbuh melalui hal yang paling sulit sekalipun. Dan yang paling pentingnya, mereka akan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Joyce Meyer di dalam bukunya mengatakan bahwa God wants us to be totally dependent on Him. And suffering seems to bring us to that point. Tuhan mau kita bergantung penuh padanya, dan kelihatannya penderitaan yang kita alami akan membawa kita pada titik tersebut. Yuk, di dalam segala tantangan, segala pencobaan ataupun godaan di dalam dunia ini, mari kita memiliki perspektif yang baru, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Apalagi di musim-musim sekarang ini, kita lebih banyak kumpul dengan keluarga, kita lebih banyak ngobrol dengan quality time yang mungkin tidak bisa didapatkan sebelumnya. Nah, kadang-kadang karena kesibukan, karena kadang-kadang ketakutan yang terjadi, kita justru secara tidak langsung menjauh dari Tuhan. Kita menjadi jarang berdoa, kita mungkin juga jarang pergi ke gereja. Nah,
kita cenderung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Nah, tapi kadang-kadang kita perlu mengerti dan tahu bahwa tempat yang paling aman ketika kita sedang diterpa badai adalah di bawah kaki Yesus Kristus sendiri. Ketika kita berada di dekatnya, kita tidak akan pernah celaka. Percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan daripada kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita punya perspektif yang berbeda di dalam meresponi tantangan-tantangan atau pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah, semakin mendekat kepada Tuhan pencipta alam semesta kita. Yuk, I've 3 points in my message today. Yang pertama adalah miliki perspektif yang baru. Nah, yang kedua, biasakan sekali lagi kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Kadang ketika kita menghadapi masalah, pastinya kita semua merasa tidak enak. Kita kadang-kadang tidak melihat jalan keluar, dan untuk menjalani lagi kita akan terasa lebih berat. Nah, bagaimanakah kita meresponi di dalam tantangan tersebut? Nah, kita perlu bersandar dan menggantungkan iman kita hanya kepada Tuhan. Berjalan dalam iman berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan percaya bahwa Ia beserta kita. Kita bisa bangun iman kita dengan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita akan selalu diingatkan. Kita selalu dikuatkan di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. His word is alive, yang akan memberikan kita semangat, kekuatan, dan juga menumbuhkan iman kita untuk menghadapi setiap masalah. Nah, mari jadikan dikala gereja-gereja mungkin lagi ada COVID-19, mari kita berpusat kepada rumah kita sendiri dan make our home become the house of word, house of prayer, and house of worship. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita? Yaitu kita harus berakar di dalam firman-Nya. Di Mazmur 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya percaya Mazmur 1 ini, pemazmur Daud menyatakan bahwa mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ketika banyak orang secara tidak langsung terisolasi di dalam rumah, kadang-kadang kita merasa boring, kita merasa bosan, dan tidak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, mari kita fokuskan hidup kita dan bangun iman kita hanya melalui firman Tuhan. The house of word. The house of word, kita percaya bahwa pribadi yang tekun di dalam firman Tuhan akan menjadi suatu pribadi yang kuat di dalam kita menghadapi pencobaan. Amin. Nah, di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 juga dikatakan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bukan jadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelakunya. Tadi di puji-pujian kita telah menyanyi bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sama juga ketika kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan itu. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saya pribadi percaya bahwa ketika iman kita ditumbuhkan, kita akan kuat untuk mengalami segala tantangan, segala cobaan di dalam hidup, dan kita semakin berakar kuat
di dalam firman-Nya. Nah, mari jadikan pribadi kita menjadi host of firman Tuhan, host of word. Nah, saya percaya juga firman Tuhan bisa dibangkitkan melalui doa atau juga melalui melakukan perbuatan berdasarkan firman-Nya. Dikatakan di Yakobus 2 ayat 17, iman kita adalah iman yang mati apabila kita tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Nah, saya juga percaya bahwa kita bisa membangun iman kita melalui doa. Mari jadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam berdoa. Jadikan rumah-rumah kita menjadi house of prayer. Dikatakan di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kekuasaannya. Tertulis juga di Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mari di saat situasi yang harus kita tinggal di rumah, kita semakin mendekatkan pada Tuhan dan banyak berdoa. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan juga ketika kita ingin menumbuhkan iman kita di dalam menghadapi setiap tantangan, mari kita melakukan pujian dan penyembahan. House of worship, let's make ourselves, our home, our place become the house of worship. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bukan saja di gereja, tapi penyembahan yang kita bisa panjatkan pada Tuhan bisa di rumah, dimanapun kita berada. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita menyembah? Dikatakan di Yohanes 4 ayat 23 ayat 2 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi tertulis di Yakobus 2 ayat 17, iman kita adalah iman yang hidup. Tetapi kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita adalah iman yang mati. Yuk, daripada situasi yang tidak menentu ini, for such a time like this, kita bisa memulai komitmen yang baru. Kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Mari kita mulai suatu gaya hidup yang baru. Dosa-dosa kita yang lama, yang mungkin disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan keluarga kita, atau dengan segala hal di luar sana. Mari semakin kita membangun suatu hubungan yang khusus dengan Tuhan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Mari menjalani hidup yang benar dan sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pastinya kita tidak suka dengan perubahan. Everyone doesn't like changes. Nah, tapi suatu perubahan bisa dilatih dan diproses. Perlu juga disertai dengan tekad, semangat, dan juga niat. Is intentionally done. Is intentionally. Mari bersama-sama sebagai murid Tuhan di gereja ini kita mau memulai suatu komitmen yang baru. Bersama-sama untuk memiliki dan memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mulai tinggalkan kebiasaan yang buruk dan jadikan kebiasaan yang baik sebagai gaya hidup kita. Nah, komitmen kita secara bersama-sama di tengah pergumulan dunia ini yang tidak tahu akan kapan berakhirnya, mari kita sekali lagi memiliki suatu perspektif yang benar di hadapan Tuhan, memiliki suatu gaya hidup yang sesuai dengan kehendak dan kuasanya, dan kita berjalan dengan iman. Walk by faith, not by fear. Nah, poin yang ketiga, saya pada hari ini, never give up, tidak mudah untuk menyerah. Dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa ujian terhadap iman kita akan mendatangkan ketekunan. Di Yakobus 1 ayat 2, menghadangkan ketekunan. Oleh sebab itu ketika kita melihat pencobaan ini dari kacamata yang berbeda, tadi di poin yang pertama, kita perlu memiliki perspektif yang baru, perspektif yang berbeda. Maka ketika kita melihat pencobaan ini, kita akan berusaha untuk belajar menjadi orang yang tekun.
ketika kita mendengarkan bahwa ujian, pencobaan mendatangkan suatu ketekunan. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Kita perlu untuk menjadi orang yang tekun, tidak mudah menyerah, dan tidak menganggap bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Jangan pernah menyerah kepada masalah-masalah di sekitar kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan bersama kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan juga jauh lebih besar daripada masalah yang ada di depan kita. Our God is bigger than anything else in this world. Nah, mari andalkan Tuhan dalam segala tindakan kita, dan saya percaya ketika kita sudah mengalami ketekunan, ketika sudah melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan firmankan, dan kita juga memiliki suatu grit, suatu motivasi yang tidak gampang menyerah, lambat-lambat atau juga lambat tetapi pasti, kita akan melihat rencana Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetap berjalan sesuai dengan hikmat dan jalan yang Tuhan tuntun. Dalam dunia ini pencobaan selalu ada. Kehilangan pekerjaan mungkin, bisnis lagi lesu, atau mungkin juga keluarga mulai meninggalkan kita. Di Wuhan sendiri ketika kotanya di lockdown selama 1 bulan lebih, ternyata dilaporkan bahwa tingkat perceraian meningkat sebagai 40%. Nah, karena apa? Karena mereka sering banyak ketemu di rumah dan mereka tidak membangun suatu hubungan yang lebih kuat. Pada intinya terjadi suatu permasalahan, tetapi mereka meresponi dengan cara dan tindakan yang salah. Pencobaan, saya percaya akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita siap untuk menghadapinya? Saya encourage everyone untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena saya percaya bersama Tuhan tidak ada yang bisa melawan kita. With God, nothing can be against us. Nah, balik kepada mahkota yang menjadi tema saya hari ini, dikatakan bila kita bertahan di dalam pencobaan, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah. Nah, mahkota ini menjadi upah atau hadiah bagi kita ketika kita bisa menyelesaikan ataupun menghadapi segala tantangan-tantangan tersebut. Atau juga tidak gampang menyerah di dalam menghadapi pencobaan. Entah apa itu bentuknya, tapi saya percaya ketika kita bertekun di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan akan memberikan suatu mahkota kehidupan. Nah, mengapa kita mendapatkan mahkota tersebut? Bukan karena kita telah menyelesaikan tantangan yang kita hadapi atau kita mendapatkan tantangan itu sendiri, tetapi keimanan kita telah buktikan. Kita telah membuktikan kemurnian iman kita. Minggu lalu saya juga bercerita tentang berlian. Berlian ini sebenarnya dibentuk jauh di bawah tanah dan kompleks untuk proses pembentukannya, dan dia juga mengalami tekanan yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi. Nah, secara tidak langsung beberapa berlian memiliki cacat di dalam ataupun di permukaannya. Nah, untuk mengukur kemurniannya, para penjual berlian ini biasanya melihat apakah banyak cacat di dalamnya atau tidak. Nah, semakin berlian itu bebas dari cacat, pastinya semakin mahal harganya. Nah, demikian juga tekanan hidup dan suhu yang panas secara otomatis akan membentuk dan menumbuhkan iman kita. Nah, apakah yang kita berikan, respon yang kita berikan ketika kita sedang menghadapi suatu tantangan? Apakah kita akan kompromi di dalam tekanan hidup? Apakah kita akan komplain? Apakah kita akan kemudian lari menjauh dari Tuhan dan tidak mau dibentuk oleh Dia? Lah, hal-hal ini yang sebenarnya menentukan kemurnian iman kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya percaya di dalam iman kita akan Yesus Kristus penuh dengan pengharapan, penuh dengan kasih dan juga iman. Nah, biarlah member-member gereja dipenuhi dengan berita kabar baik tentang pengharapan iman dan kasih. Biarlah pengharapan kita akan Tuhan Yesus Kristus dibangun atas dasar iman yang teguh. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menjadi nyata bagi setiap daripada kita.
Di 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, tidak sedikit daripada kita mengalami penderitaan atau tantangan di dalam perjalanan iman kita. Tapi saya percaya, dan kita semua percaya bahwa Yesus selalu memberikan penguatan, bahwa Ia akan setia selamanya dan akan terus setia sampai menemani kita. Nah, mari kita introspeksi diri kita sendiri, apakah yang memotivasi kita untuk setiap hari bangun, untuk setiap hari menjalani tantangan kehidupan setiap hari, apa itu di tempat pekerjaan, di tempat studi kita, ataupun di rumah tangga. Apakah yang menjadi motivasi kita? Ataukah demi selembar kertas yang berisi paycheck, atau untuk kepentingan lain, ataupun juga karena suatu nilai yang bagus? Nah, mari kita cari mahkota yang kekal, mahkota kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan ketika kita mengikut iman kita akan Dia. Nah, tidak sedikit daripada kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan di dalam perjalanan iman kita. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, tetapi kita mengikut Tuhan kita, Dia selalu memberikan kekuatan. Dia berfirman bahwa Dia akan setia sampai engkau bersamaku. Nah, mari kita introspeksi diri kita ketika kita menjalani kehidupan kita ini, baik di tempat pekerjaan atau di sekolah. Apakah yang memotivasi kita? Apakah demi selembar kertas yang berisi nilai untuk lulus kuliah, atau demi slip gaji, ataupun dengan kepentingan lain, atau untuk sebuah mahkota kehidupan yang kekal? Mari kita ubah motivasi kita sehingga kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan ketakutan. Live by word of God, not by the world. Dan juga live by the promise of God, not by the situation around us, not by the problems. Mari kita terima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan pada setiap daripada kita kelak nantinya. I hope you are blessed and happy Sunday. Sudah saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan tekun segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, sehingga engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, pelayanan, bisnis, dan segala sesuatu yang saudara lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus, serta pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, minggu depan, dan seterusnya, sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all. My chains, no longer am I ashamed. When in the battle, the enemies tremble. You showed your power and won it all. When in the valley, the devil can stop me. I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. Greater